Untuk selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ade Nasihul Umam LCMA. Dengan rasa penuh cinta dan kerinduan kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadratil Mukhtaramin, para kiai, para sepuh, para sesepuh, para alim, para ulama, بالخصوص حضرة المخترم صاحب الفضيلة Kiai Al-Haj Mahfud, Kiai Ade Mahbub, para kiai, para sesepuh, para alim, para ulama, pejabat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, para banser, para wali santri, ada de khatimin khatimat Al-Quranil Karim bin nazar wal ghaib. Pertama-tama marilah kita sama-sama haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama istisfa'an, ngalap syafaat, istisfa'an bil Qur'anil Karim dengan munasabatu khatminul Qur'anil Karim bin nazar wal ghaib. Santri putra, santri putri Ma'had Minhajut Talibin, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Asy-Syafi' Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada acara ini, yang khidmat, yang lumaden, yang berpartisipasi pada terselenggaranya acara khatmil Quran ini, mendapatkan berkah syafaah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para kiai, ngapunten pangapunten ingkang kathah, kula wonten dhateng inggil dewek ngapunten ingkang kathah. Terdengar sedikit tadi bacaan doa yang dilantunkan oleh putra-putri, bapak-bapak, ibu sekalian, Thalabatu Manhajut Talibin. Alhamdulillah kami semua merasa bangga, merasa khidmat dengan lantunan ma tayassara minal Qur'anil Karim yang dibacakan oleh khatimin wa khatimat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya dengan Kiai Mahbub dan juga dengan Kiai Mahfud, insya Allah
sanad Qur'annya sama. Sanad Qur'annya sama 10 juz, bahkan juga bisa menghafal juz 30 di pondok pesantren ini. Ini merupakan satu kebahagiaan yang tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Tapi mending tidak ada baunya daripada baunya blenger. Nah di sini bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, orang tua telah mengantarkan putra-putrinya menghatamkan Al-Quran dan jelas mempunyai niat agar putra-putrinya bisa mengamalkan Al-Quran. Sebab nanti kalau putra-putrinya sudah bisa mengamalkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan disematkan tajan, yaitu adalah mahkota nanti pada yaumal qiyamah. Man qara'al Qur'an wa amila ma fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nanti putra-putri Bapak keseluruhannya insya Allah akan mendapatkan syahadatu khatmil Quran yang di dalamnya tertera rentetan silsilah guru-guru sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti dalam syahadah itu ada yang perlu kita perhatikan bersama-sama, khususnya kepada kedua orang tua dan juga kepada adik-adik sekalian yang saya hormati. Bahwa ijazah Al-Quran yang nanti akan diberikan kepada adik sekalian, yang akan diterima kepada adik sekalian, itu dah Al-Quran dengan qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs, dan thariqahnya Imam Asy-Syatibi. Nah di sini kita harus mengenal 3 tokoh utama yang menjadi landasan pacu sanad silsilah kita, sehingga qiraahnya kita semua mu'tabar, bisa diterima dan paling tidak sah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya Imam Asim ini termasuk salah satu qurra yang mu'tabar yang ada pada qiraah sab'ah. Imam Asim termasuk Imam Kufah, termasuk tabi'in. Beliau mengaji Al-Quran kepada 2 guru, yang pertama kepada Imam Hubeb As-Sulami, yang kedua kepada Imam Zir Al-Hubayshi yang melalui jalur Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan yang pertama yaitu melalui jalur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Asim mempunyai 2 rawi. Yang pertama adalah Imam Hafs bin Sulaiman, yang kedua adalah Imam Abu Bakar atau yang masyhur dengan Syu'bah bin Ayyash. Kedua murid ini sama-sama masyhur, sama-sama terkenal. Namun di antara 2 murid itu, Imam Hafs lah yang paling aqrab li qiraati Imam Asim, yang paling banyak kesamaannya dengan Imam Asim, karena setelah diteliti bahwasanya bacaannya Imam Hafs ini hanya 1 huruf saja perbedaannya dengan Imam Asim, yaitu adalah Imam Hafs membaca Allahul ladzi khalaqahu min du'fan, sedangkan Imam Asim membacanya du'fan. Beda, dod dibaca dhammah Imam Hafs, dan Imam Asim dod dibaca fathah. Sedangkan Imam Syu'bah bin Ayyash ini setelah diperhatikan ternyata ada 500 perbedaan. 500 perbedaan bacaannya dengan Imam Asim. 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 500 perbedaan bacaannya dengan Imam Asim
Imam Hafs pernah bertanya kepada Imam Asim, kenapa Imam Syu'bah bin Ayyas kok berbeda bacaannya dengan saya? Lalu Imam Asim mengatakan, ya, aqra'tu ala ma aqra'ani bin Muslim Sulaiman al-Khubaybi an Ali bin Abi Thalib wa aqra'tuhu ala ma aqra'ani Zir bin Hubaishin an Abdullah bin Mas'ud. Memang ketika Imam Asim mengajarkan kepada kedua muridnya, ini melalui jalur yang berbeda. Dan tadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah telah dilantunkan ma tayassara minal Qur'anil Karim dengan kaidah-kaidah tajwid Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafs. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati, qiraatu Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafs ini termasuk qiraah yang sangat masyhur. Kebanyakan mancanegara menggunakan qiraahnya Imam Asim yang melalui riwayat Imam Hafs, dan riwayatnya itu sangat terkenal di mana-mana. Walaupun ada beberapa negara masih ada yang menggunakan qiraahnya Imam Warash, menggunakan qiraahnya Imam Ibnu Katsir ataupun yang lainnya, tapi mayoritas negara-negara Islam menggunakan riwayatnya Imam Hafs. Karena memang riwayatnya Imam Hafs bisa terkenal, bisa masyhur, bisa digunakan di mana-mana, karena diantaranya satu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an fi sab'ati akhrufin dengan sab'a qiraah, Allah tidak mewajibkan untuk menggunakan ketujuh qiraah tersebut. Tapi malah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Disuruh memilih, silakan membaca dengan qiraah-qiraah yang paling mudah disesuaikan dengan lisan kita semuanya. Dan ternyata di antara qiraah sab'ah itu yang paling mudah itu adalah qiraahnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafs. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaan antara imam-imam yang lain, di mana Imam Hamzah ini banyak mengsakatkan kalimat ketika berhadapan dengan Hamzah. Kemudian imam lain juga banyak yang mendomahkan mim ketika mim itu berada pada dhamir jamak, baik itu yang ghaib ataupun yang mukhatab. Alaihimu, alaikumu. Kemudian juga Imam Warath selalu mengimalahkan kalimat-kalimat yang diakhiri oleh alif layyinah seperti wadduha wal laili idza saja, dan juga ada yang melafadzkan lam bertasydid dengan bacaan yang berat seperti lafaz Allah, dan juga bacaan-bacaan yang sangat susah untuk diamalkan, diikutkan, diucapkan oleh kita semua. Tetapi kalau melihat riwayatnya Imam Hafs, ada beberapa saudara ada sekalian, ini sakatnya juga terbatas. Hanya ada 4 tempat saja saktahnya, dan itu pun beralasan. Tidak hanya mensaktahkan saja, tapi Imam Hafs mempunyai teori sendiri berkaitan dengan saktah tersebut. Mensaktahkan kalimat dalam Al-Quran itu tujuannya adalah supaya qari yang membaca Al-Quran ini hatinya ya tidak beralih kepada lafadz lain, tidak beralih kepada makna yang lain ketika lafadz tersebut tidak disaktahkan. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang ada di dalam tadi sudah dibacakan pada Gharaibul Quran,
pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di sini hanya Imam Hafaz yang mensaktahkan lafaz 'iwaja kepada qayyima. Padahal di situ adalah akhir daripada ayat. Ada waqaf di situ. Makanya pada ayat ini ada dua hukum oleh Imam Hafaz sendiri, bahkan ada 3 bacaan. Yang pertama mengikuti qiraah lain, yaitu dengan mewasalkan iwajan dengan qayyiman, dengan dibaca ikhfa. Iwajan qayyiman liyunzir ba'san syadida. Yang kedua yaitu adalah boleh mewakafkan bitanafus iwaja, lalu masuk pada ayat berikutnya, karena berdasarkan beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an setiap ayat itu berhenti. Yang ketiga yaitu apabila mewasalkan iwajan dengan qayyiman, ini harus disaktahkan. Ini riwayatnya Imam Hafaz. Lah saktah itu berarti berhenti dengan tanpa nafas, bil adiyah la bit ta'ammud. Artinya berhenti nafasnya itu bukan sengaja berhenti, tapi karena betul-betul tidak bernafas secara adian saja, sehingga berhentinya pun tidak boleh lama-lama, sebab nanti itu tasyabbuh bil waqaf. Tasyabbuh bil waqaf. Jadi berhentinya itu aqallu minal waqfi, lebih sedikit daripada waqaf, hanya untuk memisahkan saja antara lafaz iwaja dengan qayyimah. Kenapa Imam Hafaz di sini kok mewakaf atau mensaktahkan lafaz tersebut? Karena di sini agar supaya para qari tidak salah dalam memahami maknanya. Karena pada hakikatnya qayyiman di situ secara nahwiyah merupakan hal daripada abdan. Ada juga yang mengatakan hal daripada tanzil. Sehingga apabila di situ diwakafkan, diwasalkan, orang banyak berpikir, oh iwajan qayyiman itu sebagai sifat atau hal daripada iwaja, padahal tidak seperti itu. Maka dari itu ditafsiri dalam Al-Qur'annya, ditusun kembali oleh Imam Hafaz bahwa asal kalimat daripada ayat tersebut, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, itu disusun asal kalimatnya adalah Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba 'alal 'abdan qayyiman liyunzira. Nah di sini para sederek, para rawi ingkang kaula hormati, sehingga Imam Hafaz mensaktahkan lafaz tersebut. Yang kedua yaitu pada surat Yasin. Ya, pada surat Yasin ya, di situ juga ada waqaf lagi. Mimmarqadina hadza. Nah di sini hadza mirmarqadina dengan hadza ini disaktahkan. Kenapa? Karena di situ sebetulnya ada dialog antara orang-orang yang baru keluar dari makbarah ketika yaumul ba'tsi, kemudian mereka bertanya. Lalu dijawab oleh malaikat, ya, hadza ma wa'adanallah. Hadza ma wa'adallah. Lah hadza di situ adalah qaulul malaikah. Sehingga di situ kalau sumpama tidak disaktahkan, maka akan bermakna mimmarqadina hadza. Padahal hadza itu adalah qaulul malaikah, hadza ma wa'adallah. Sehingga di sini perlu untuk disaktahkan. Yang ketiga yaitu saktah pada kalimat yang menimbulkan makna berbeda.
Seperti pada kallabadrona. Kalau sumpama tidak disaktahkan, maka akan terjadi idgham bila gunna karena ada lam bertemu dengan ro. Ketika tidak disaktahkan, maka akan menjadi kallabarona. Dan di situ nanti disangka bahwa barona adalah berasal dari kalimat barun yang ditasniahkan. Ahlan wa sahlan Syekhuna ya Ahmad Rifqi Khawas Nuruddin. Al-afum. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati. Yang keempat yaitu adalah saktah yang digariskan oleh Imam Hafaz. Yang keempat yaitu adalah pada kalimat waqila man raq, waqila man raq. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Di situ wajib disaktahkan menurut Imam Hafaz. Kenapa kalau sumpama tidak disaktahkan maka akan terjadi idgham antara nun mati ketemu dengan ra. Sehingga menjadi kalla bal apa wa qila marraq. Kalau terdengar wakila marraq, maka itu dikhawatirkan sami' itu akan mengatakan bahwa marraq itu adalah berwazankan fa'alun yang dari kalimat al-muruq. Padahal di situ adalah marraq adalah man kemudian bertemu dengan raqin. Sehingga di sini menurut Imam Hafaz harus disaktahkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendengar, memaknai kalimat yang dimaksud. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah adik-adik sekalian sudah mahir membaca Al-Quran. Sudah betul fasih dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran kita harus mura'ah, harus menjaga mura'atu qiraatil Quran al-mujawwadah. Harus menjaga bacaan-bacaan Al-Quran secara mujawwad itu dalam beberapa hal. Yang pertama, saya yakin bapak-bapak ibu sekalian kalau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini pasti bacaannya akan bagus. Karena melihat mushaf seperti baca Yasin ataupun baca ayat-ayat yang lain, ketika melihat mushaf pasti dia akan menjaga bacaan tajwidnya. Yang kedua yaitu adalah membaca Al-Quran bil ghaib, yaitu membaca Al-Quran dengan mushaf. Kapan kita membaca Al-Quran ketika tidak melihat mushaf? Seperti dalam kondisi kita sedang tahlil. Ini baca Quran tapi tanpa melihat mushaf. Dan di sini juga kita wajib untuk mura'atu tajwidiha. Harus menjaga tajwidnya. Apalagi kalau sumpama kiai kadang-kadang kita sering spontan membaca surat Al-Fatihah dengan dadakan. Ini boro-boro kita akan membaca dengan baik. Contohnya seperti kiainya ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Lah ini sudah tidak menjaga, tidak mura'ah. Iya, okelah kita kalau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf pasti bacaannya akan bagus. Tapi bisa berubah ketika tidak melihat mushaf, kok kenapa bacaannya tidak mujawwadah? Karena itu para sederek, para rawuh, salah satu di pondok buntut pesantren itu kalau tahlil itu selalu dipimpin oleh imamnya dan makmumnya mengikuti bacaan imamnya. Tidak seperti di tempat-tempat lain yang dingin-dinginan dulu-duluan antara imam dengan makmumnya. Sehingga bacaannya juga sangat bagus.
Ketika membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, imam ikut, makmum ikut di belakangnya. Nek jare bahasa buntute ambregam-bregan ngikutin bacaannya imam. Tapi saya lihat di daerah-daerah lain bacaannya itu balapan antara makmum karo imam. Sehingga akhirnya bacaan daripada peserta tahlil tidak terkontrol bacaannya. Kadang-kadang madnya sudah hilang, gunnahnya juga sudah hilang, nun tasdid yang bergunnah juga kadang-kadang tidak dijaga harokat, berapa harokatnya. Lah di sini karena itu menjaga mura'atu tajwidil Quran tidak hanya ketika membaca Al-Quran melihat mushaf saja, tapi juga membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang balapan juga antara makmum dengan imamnya. Yang ketiga, mura'atu tajwidil Quran, yaitu adalah al-jumal al-ma'khudhah minal Qur'an walaysa Qur'anan. Seperti apa kalimat jumlah yang diambil daripada Al-Qur'an tapi diniati sudah bukan niat Qur'an, seperti doa ataupun seperti al-haulaqah atau hauqala, istirja, itu juga harus dijaga mura'atu tajwidihnya. Kadang-kadang kita kaget akhirnya bacaannya asal-asalnya. Kamu dengar enggak? Si itu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacaan sudah tidak bertajwid lagi, padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah berasal dari Al-Quran. Itu pun harus kita jaga, makharijul hurufnya harus dijaga, tajwidnya. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga akhirnya banyak ketika kita membaca doa, ya, karena saya yakin itu sudah bukan doa lagi, karena sudah bergeser tadinya Al-Quran kemudian sudah berubah menjadi doa, akhirnya bacaannya seperti kalam nathar biasa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lah itu akhirnya padahal itu adalah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Walaupun itu sudah termasuk masuk pada bagian doa, karena itu makhudh minal Al-Quran, maka kita juga harus menghormatinya sama seperti Al-Quran. Yang keempat yaitu adalah kalimat al-mawjudah fil Quran yajibu alaina mura'ata tajwidha. Kalimat, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu juga harus dijaga tajwidnya, karena kalimat itu ada di dalam Al-Quran. Ini adalah min ta'zimil Quran, salah satu kita mengagungkan Al-Quran. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sabar, kalimat apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu juga harus kita jaga tajwidnya. Seperti nama Muhammad, seperti bulan Ramadan, ketika kita pidato, kita sampaikan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kita ucapkan sesuai dengan yang baik. Alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan dan kita masuk pada bulan Syawal. Semoga kita bisa mendapatkan barakah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ta'zimul Quran. Sehingga almarhum al-maghfulah Kiai Mustamid Abbas itu termasuk afsah, kiai yang paling fasih dalam segala hal. Ketika memanggil salah satu temannya, yaitu Kiai Mahfuz, tahu namanya Man Bedo, ya, Bapak Bedo, itu ketika dipanggil sama Kiai Mustamid, itu panggilannya sangat luar biasa. Bel, dotnya itu masuk. Bel, itu memanggil salah seseorang. Lah kalau kita ada dosen parasan yang saya hormati, ketika sudah menjadi nama saja kita panggilan, ini masya Allah memanggil kita seenaknya saja.
Ya, kadang-kadang seumpama namanya seumpama Irfan, ya dipanggilnya Irfan, Irfan, Ipang, tadinya berubah-ubah. Lah untuk orang tua panggil sesuai dengan namanya Irfan, Irfan. Itu berarti menunjukkan bahwasanya kita bisa ta'zimil Quran, bisa mengagungkan Al-Quran. Dan ketika kita sudah terbiasa melantunkan, mengucapkan kalimat-kalimat dengan mura'atu tajwidha, maka nanti kita ketika melaksanakan sholat 5 waktu, ini akan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita ketika melaksanakan sholat, ini saya sendiri merasakan perasaan sholat yang paling benar, itu pun yang rasanya paling benar adalah ketika saya sedang ngimami sholat. Kenapa ketika ngimami sholat, itu pun sholatnya adalah sholat yang jahar. Dan itu baru hanya surat Al-Fatihah sama surat-surat Ba'dal Fatihahnya saja. Tapi bacaan-bacaan yang lainnya kadang-kadang juga tidak baik. Dengan membiasakan ta'zimul Quran seperti itu, maka ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, ini maka sholat kita ini akan sama minimal durasinya dengan sholat kita secara berjamaah. Kalau kita kemudian menjadi imam, kita bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi ketika sholat sendirian, tidak ada kalimat bagus seperti itu. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya di sini saya tegaskan bahwasanya dalam fikih ada jahr, ada sir. Jahr itu berarti mengeraskan suaranya. Ya, yang kiranya terdengar oleh orang lain itu namanya jahr. Seperti orang ngimami sholat. Yang kedua, kalau sholat siang itu tidak disunnahkan jahr, tapi sir, sholatnya itu sir. Yang namanya sir itu berarti merendahkan suara dari jahr, tapi masih terdengar oleh telinga kita sendiri. Sehingga ketika ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pada sholat malam. Sholat siang tidak ada bedanya dengan itu, hanya diselirihkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah sepana ada di dalam Al-Quran. Rabbi ada dalam Al-Quran, Al-Azimi ada dalam Al-Quran, wa bihamdi ada dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca tasbih pun ya harus mujawwadah lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Begitu juga dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sehingga makanya menurut Imam As-Sadzili bahwasanya untuk mengukur sholat kita ini paling tidak adalah at-tadabbur bil qiraah. Kalau tadabbur fil ma'ani sangat susah, tapi tadabbur fil qiraah. Artinya tadabbur bil qiraah itu kita betul-betul memperhatikan terhadap bacaan kita dari mulai niat sampai dengan mulai sampai as-salam. Kadang-kadang salam juga imam beda-beda. Kadang-kadang sami'allahu liman hamidah juga ainnya kurang. Sami'allahu, sami'allah, assalamu alaikum, kadang-kadang ainnya juga kurang. Lah di sini kalau kita sudah terbiasa, lisanuna yaitu lisan kita sudah terbiasa dengan mengucapkan apa saja yang arabiyatan, ya bil mujawwadah dengan bacaan tajwid, maka kita akan bisa melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga saya pesankan kepada adik-adik sekalian, kita melaksanakan sholat
bacaan-bacaan Quran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kamu itu harus dipraktekkan ketika melaksanakan sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Sehingga dengan demikian kadang-kadang ada dua orang yang sedang berjalan ataupun naik motor, dia lagi buru-buru, akhirnya zuhur mampir di masjid. Ketika mampir di masjid, yang satu pengen sholatnya jamaah, yang satu pengen sholat sendiri-sendiri. Gimana sholatnya? Jamaah enggak? Dah sendiri-sendiri aja biar cepet katanya. Sholat sendiri-sendiri saja biar cepet. Padahal bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita membacaannya dengan bacaan yang bagus, tidak ada bedanya antara sholat jamaah dengan sholat munfaridan dari segi durasi waktunya. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati. Dalam kita mempelajari Al-Quran, di samping ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang sangat kompeten dengan ilmu Al-Quran, tapi jangan disangka ilmu nahwu sorof itu juga sangat sangat diperlukan dalam memahami, dalam membaca Al-Quran. Khususnya yang khatam Al-Quran bil ghaib. Ini saya pesankan juga, jangan hanya hafalnya saja, tapi juga harus diperhatikan harokatil akhirah fi kulli akhiris surah. Harokat akhir pada setiap ayat ini harus tahu semuanya. Harokat akhir pada setiap ayat, karena kita sudah terbiasa waqaf, sehingga kadang-kadang ketika di soal coba harokatnya fathah kasroh, mikir dingin akhir. Mikir. Contoh seperti pada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini kalau saya tanya, rwe dibaca fathah kasroh, keder, mikir dingin, kodingin. Inna a'tainakal kautsar. Apa kal kautsari ya? Ada yang bisa nahwu jawab. Itu inna a'tainakal kautsari katanya. Kenapa? Karena ada huruf jer kaf katanya. Yang satu lagi ahli nahwu lagi, enggak, itu rohnya dibaca fathah karena kafnya itu kaf mukhatab, itu bukan huruf jer. Padahal sama-sama ya. Ketika kaf itu kita anggap sebagai huruf jer, dan ketika kaf itu kita sebagai maf'ul kedua daripada a'tainaka, itu sama-sama tidak ada bedanya. Inna a'tainakal kautsar. Ini yang huruf jer diwakafkan. Inna a'tainakal kautsar. Ini yang rohnya dibaca fathah. La farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena itu dalam sebuah kitab disebutkan yajibu alaina na'taqida anar-ra fi awali surah inna maftuha. Kita wajib meyakinkan bahwa roh yang ada pada Al-Kautsar itu dibacanya fathah. Sebab kalau tidak dibaca fathah, maka nanti maknanya keluar dari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengetahui huruf akhir pada setiap akhir ayat itu merupakan satu keharusan. Dan di situ nanti kita bisa perbedaan. Mana yang wakofnya qalqalahnya sughra, mana yang qalqalahnya kubro. Ini tergantung dari bagaimana kita mengetahui huruf akhir daripada lafaz. Contohnya qul huwallahu ahad. Coba ahadun ta ahadu. Keder mana? Allahus samad. Lam yalid. Lah kalau pada lam yalid sih pada apal semua. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kalau sumpama kita tidak tahu, maka nanti berpengaruh pada qalqalahnya. Kalau qalqalah sughra itu qalqalah pada kalimat yang asalnya berharokat. Seperti qul huwallahu ahadun, Allahus samadu.
lam yalid itu berarti qalqalah kubra. Walam yulad berarti qalqalah. Walam yakul lahu kufuwan ahadun itu berarti qalqalah sughra. Nah, ini bapak-bapak ibu saudara sekalian yang saya hormati. Ketika inna a'tainakal kautsar, kita tidak mengetahui huruf akhir itu berharokat apa, tapi ternyata ketika kita tebak ternyata salah, maka nanti maknanya pun akan berbeda. Kalau kita preteli makna inna a'taina kal kautsari, kalau kafnya huruf jer, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan telaga kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bukan telaga Kautsar, tapi telaga yang sama, yang seperti Kautsar, sebab kafnya adalah huruf jer. Kalau kafnya itu mukhatab atau maf'ul, berarti inna a'tainaka al-kautsar, berarti Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan telaga Kautsar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian para satri yang saya hormati, kemudian nanti di dalam syahadat tersebut ada satu tokoh lagi, yaitu adalah Thariqah Asy-Syatibiyah. Imam Hafaz mempunyai dua thariqah. Pertama Thariqah Asy-Syatibiyah, yang kedua adalah Thariqah Thaibatun Nashri atau Al-Jazari. Dalam kitab Thaibatun Nashri ada dalam kitab Asy-Syatibiyah, di situ diterangkan bahwasanya kalau riwayatnya Imam Hafaz yang dithariqai melalui Thaibatun Nashri ini untuk masalah mad jaiz, mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil memang ada perbedaan. Untuk mad wajib muttasil itu panjangnya 4 harokat sampai 5 harokat, dan untuk mad jaiz munfasil ini ada qasar, ya, ada tawassut, boleh qasar, boleh tawassut. Sehingga melalui thariqahnya Thaibatun Nashri, maka kita boleh membaca ya ayyuhalladzina amanu dengan dibaca qasar menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Tabbat yada abi lahab, boleh tabbat yada abi lahab. Idza jaa, semuanya panjangkannya itu adalah mad wajib muttasil. Tapi karena dalam ijazah yang nanti akan diterima oleh putra-putri Bapak itu adalah tertera maktub ala thariqati Syatibiyah, maka sudah barang tentu harus mengikuti thariqahnya Imam Syatibiyah, yaitu apa? Tidak ada perbedaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, harus sama-sama tawassut, yaitu adalah 4 harokat semuanya. Jadi kita tidak boleh niru-niru yang ada di TV seumpama. Walaupun di situ imamnya Imam Masjidil Haram, ya, ketika membaca pendek tabbat yada abi lahab atau ya ayyuhalladzina amanu, kita tidak boleh niru-niru. Kenapa? Karena dalam ijazah kita menggunakan thariqahnya Imam Asy-Syatibi yang memanjangkan 4 harokat minimal untuk mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Sehingga idza jaa nasrullah, kemudian abbas yada abi lahab. Dengan demikian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, qiraahnya, riwayatnya, dan juga thariqahnya ini semuanya maktub, tertulis di dalam syahadat tersebut. Yaitu adalah riwayat Imam Asim yang di qiraahnya Imam Asim diriwayatkan oleh Imam Hafaz, dan thariqahnya adalah Imam Asy-Syatibi. Dan di situ juga di dalam kaidahnya Imam Hafaz, maka kita semuanya harus muwazanah. Dalam setiap bacaan harus tawazun. Tawazun baina hukmi tajwid, antara hukum tajwid ini harus tawazun. Seperti ketika menghadapi nun mati, a'adzartahum am lam tunzirhum, itu hukumnya sama
alasannya sama, maka tidak boleh salah satunya lebih panjang, salah satunya lebih pendek. Tidak boleh a'adartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu tidak boleh. Makanya di sini ada sekalian para santri yang saya hormati, ketika membaca Al-Qur'an ini na'tamid petanggedan kepada mushaf itu juga masih merupakan satu keharusan. Walaupun ada sekalian dalam mempelajarkan dengan bil ghaib, tapi itu hanya menghafalkannya saja. Ketika kita memulai menghafalkan, lihat dulu sebaik-baiknya bacaan-bacaan Al-Qur'annya, harokat akhir pada setiap ayatnya, maka nanti akan kita bisa membacanya dengan baik. Kalau kita tidak tahu huruf akhirnya, maka nanti pada tabbat yada abi lahab itu nanti akan sama saja. Tabbat yada abi lahab. Ya, pada tabbat di situ tidak tahu, padahal ba yang ada pada tabbat itu adalah bertasydid. Ya, sehingga di situ harus ada ditahan dulu karena ada dua ba yang berhenti. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, karena itu adalah kalimat fi'il madhi wa tabba. Tapi karena dia tidak tahu huruf akhirnya disamaratakan semua. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak boleh, karena kasab itu baknya harokatnya fathah dan tidak bertasydid, sehingga ada bedanya. Di sini salah satu manfaat mengetahui harokat akhir pada setiap surah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, akan saya bacakan salah satu syahadah Quran putra putri Bapak yang nanti insya Allah akan diberikan kepada putra putri Bapak yang khatmil Quran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidur rasul as-sanad al-a'zam, inna hadzal isnada minad din fanzuru amman akhadtum dinakum. Bahwa sanad adalah merupakan bagian daripada agama, maka harus diperhatikan dari mana sanad itu kamu dapatkan. Apakah muttasil sampai Kanjeng Nabi ataukah tidak? Syahadatu khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man anzalal Qur'ana fi a'jazi uslubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mahbub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub, amma ba'du. Faqad talabat minni Dina Fitriya binti Ahmad Supriyatna, tarikhil milad 23 November 23 Masehi, min ahali Patok Besi, Subang, an ujizaha biqiraatil Qur'anil Karim ala riwayati Hafs bin Abi Sulaiman ahadir ruwati Asim bin Abi Nujud al-Kufi min tariqi Syatibiyah. Fa ajaztuha wa in kuntu lastu ahlan lima hunalika wajaztuha birriwayatil madhkurah kama ajazani biha syaikhi wa ustadhi wa murabbi ruhi wa jasadi al-fadil ki al-haj Mahfuz Ramli, wa huwa qad qara'a biha wa bighairiha fi ijazat ustadhi al-syekh al-fadil al-haj Khawas Nuruddin, wa huwa qad qara'a biha fi ijazati walidi al-syekh al-haj Mustam bin Abbas Buntet Pesantren Cirebon, wa huwa qad qara'a biha fi ijazat ustadhi Syekh Saleh Ma'mun Al-Bantani kama qara'a biha wa bighairiha min al-qira'at wa riwayat fi ijazati syekhi wa ustadhi walidi Syekh Ma'mun Al-Bantani, wa huwa qara'aha ala Syekh Muhammad Syarbini Ad-Dimyati nazili Makkatal Mukarramati wal mutawaffa biha rahimahullah an Syekh Ahmad Al-Lahbuti Al-Syafi'ani Syekh Muhammad Sata an Syekh Hasan Abil Ahmad Al-Awadli
an Ahmad bin Abdurrahman al-Abshihi, an Abdurrahman al-Syafi'i, an Ahmad bin Umar al-Asqati, an Syekh Sultan al-Mazzakhi, an Syaifuddin bin Atha al-Fudali, an Syekh Sahadah al-Yamani, an Syekh Nasiruddin al-Tablawi, an Syekh al-Islam Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari, an Syekh Ali Ridwan al-Uqabi, anil Hafidh al-Muhaqqiq Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Jazari, anil Hafidh Muhammad Rafi', anil Kamal al-Dharir, anil Imam Asy-Syatibi, an Abi Hasan Ali bin Hudayl, an Abi Dawud Sulaiman bin Najah, anil Hafidh bin Amr ad-Dani, an Abi Hasan al-Tahir, an Abi Ali Abbas Ahmad al-Shnani, an Ubaid bin Abdul Sabah, an Hafs bin Sulaiman, anil Imam Asim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Hubayb as-Sulami, an Turjumanil Quran Dzin Nuraini wal Burhan, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Bashar, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aminil Wahyi Jibril al-Amin, anillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul arsyil azim. Hadza fa'usiha bi taqwallah fi sirri wal alaniyah, was'aluha alla tansani min salihi da'awatiha fi khalawatiha wa jalawatiha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat adik-adik sekalian yang saya hormati, di akhir daripada syahadat ini ada satu tausiah dari guru kalian, yaitu adalah memberikan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi khalawatiha wa jalatiha, dalam kondisi apapun, di mana saja, pada saat apa saja harus selalu takwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dan yang kedua yaitu adalah Allah tansani da'awatiha, jangan lupa untuk selalu berdoa kebaikan kepada guru-guru kalian. Para sederek, para rawuh, hadirin hadirat ingkang kaula hormati, itulah sekilas tentang isi daripada syahadatul khatmil Quran yang tadi saya katakan menggunakan qiraahnya Imam Asim, diriwayatkan oleh Imam Hafs dan juga tariqahnya Imam Asy-Syatibi. Semoga yang dapat kita sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal salah dalam sampaian, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.